Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan absensi terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Nihil, Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya Bapak meminta lihat di sekitar kalian apabila masih ada sampah bekas olahraga istirahat tadi, harap diambil terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Ingat, kebersihan itu sebagian dari iman. Sudah bersih, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum Bapak mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke. Selanjutnya Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat tentang materi kesebangunan? Ya, Bapak. Jadi, pertama, memiliki bentuk yang sama. Dua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama. Yang ketiga, sudut-sudut bersesuaian sama. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mas Fakti. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat tentang teorema Pythagoras? Ya, Mas Virus. Saya Pak ya. Teorema Pythagoras yaitu teorema yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Ya, benar sekali. Mohon tepuk tangan. Selanjutnya, amati gambar di depan. Dari gambar tersebut, siapa yang mau berpendapat? Ya, Mas Fakti. Pada gambar di depan itu gambar merupakan gambar rumah adat Dayak, Pak. Ya. Pada rumah adat Dayak tersebut memiliki atap berbentuk segitiga yang mempunyai sudut Dan dengan nilai-nilai yang ditentukan. ya, baik, terima kasih. Dari gambar tersebut merupakan contoh dari penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun orang Dayak tidak secara langsung belajar trigonometri, tetapi mereka menerapkan dalam membangun rumah sehingga rumah mereka terlihat kuat dan tahan lama. Contoh lain dalam penerapan trigonometri antara lain untuk mengukur tinggi bangunan, tinggi pohon, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengukur gelombang air laut serta dalam bidang navigasi digunakan untuk lalu lintas pesawat sehingga tidak ada tabrakan antara pesawat lainnya. Kemudian Allah sudah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya yang kepunyaannya kerajaan langit dan bumi dan tidak punya anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dia menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya. Dalam surat Al-Furqan ini Allah telah menetapkan sesuatu dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukannya. Ya, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri, di mana ukuran-ukuran dan sudut itu akan ditentukan. Dengan tujuan pembelajaran bisa dilihat, kita akan menentukan konsep sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku. Bapak akan menentukan 3 penilaian: penilaian sikap, penilaian keterampilan melalui LKPD dan tugas proyek, serta penampilan pengetahuan dengan tugas mandiri. Ya, baik anak-anak, amatilah gambar di depan. Ya, dari gambar tersebut ada sebuah gambar dan sebuah soal cerita. Siapa yang ingin berpendapat? Jangan takut, tidak salah. Ya, Mas Tobi. Pada gambar di depan itu kan ada yang bendera dan 2 orang yang berada di sampingnya. Jika diamati, jika ditarik garis lurus dari puncak yang bendera, ujung bendera sampai ke ujung orang satu dan ujung ke orang satunya lagi, kepala satunya lagi, dan dari kepala kedua orang tersebut ditarik garis lurus horizontal ke ke tiang bendera, itu akan membentuk 2 segitiga yang berkesebangan, Pak. Ya, terima kasih. Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 anggota. Silakan berkelompok. Sudah berkelompok ya? Bapak akan membagi LKPD yang akan dibersihkan sekelompok.
Bapak akan memberi waktu 15 menit. Ya, waktunya sudah habis. Selanjutnya Bapak meminta kelompok 2 untuk presentasi maju ke depan. Beri semangat buat kelompok 2. Ya. Oke, baik. Presentasikan hasil kelompok kalian. Ya, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ilustrasi gambar dan masalah pernyataan pada LKPD. Dapat kita gambarkan segitiga ABC. AB sebagai tinggi tinggi bendera, dan ditambah lagi segitiga DC yang menghubungkan titik D pada garis AC dan titik E pada garis BC yang membentuk siku-siku. Konsep itu didapatkan dari kesebangunan dan Pythagoras. Seperti itu, Pak. Sehingga dihasilkan bahwa dengan menggunakan konsep kesebangunan dan Pythagoras didapatkan sin sama dengan depan per miring, dan cos sama dengan samping per miring, tan sama dengan depan per samping. Ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, terima kasih, Pak. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Dari presentasi kelompok 2, adakah yang ingin ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, Mas Ahmad. Apakah rumus sin, cos, dan tan itu hanya ada di segitiga siku-siku saja, Pak? Nah, ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebenarnya tidak hanya di segitiga siku, bisa di segitiga sembarang. Itu kita akan pelajari pada minggu-minggu ke depan. Itu. Ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian bisa menyimpulkannya? Saya, Pak. Ya, Mas Fairuz. Jadi kesimpulannya itu dengan menggunakan konsep kesebangunan dan teorema Pythagoras didapatkan sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, tan sama dengan depan per samping. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, sangat bagus sekali kesimpulannya. Oke. Ya, benar dari kesimpulan Mas Fairuz bahwa pembelajaran hari ini kita belajar tentang konsep sin, cos, dan tas pada segitiga siku-siku. Dengan konsep kesebangunan dan teorema Pythagoras didapatkan bahwa sin merupakan perbandingan dari sisi depan bagi sisi samping, cos perbandingan dari sisi samping bagi sisi miring, dan tan perbandingan dari sisi depan bagi sisi samping. Ya, apakah dapat dipahami? Ya, bisa. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari kesimpulan hari ini? Cukup, Pak. Kalau tidak, Bapak akan memberikan soal latihan untuk mengecek apakah kalian sudah benar-benar paham. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah, Pak. Ya. Ya. Bapak akan ambil. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak akan memberi tugas proyek yang dikerjakan secara berkelompok, yaitu membuat video pemanfaatan trigonometri pada kehidupan sehari-hari maksimal 15 menit, dikumpulkan minggu depan ke email Bapak. Jangan lupa minggu depan kita belajar tentang konsep sin, cos, tan pada kuadran. Baik, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.